Halo semuanya, sebelum kita lanjut nonton video kali ini, klik tombol subscribe dulu yuk. Oke, terima kasih ya yang sudah klik subscribe dan selamat menonton. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat untuk belajar walaupun anak-anak belajarnya masih dari rumah aja. Oh iya, anak-anak puasa tidak? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, Bu Citra doakan semoga puasanya lancar ya, dan semangat terus beribadah untuk menuju kebaikan. Oke, mantap. Oke, hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pelajarannya hari ini berjalan dengan lancar. Bu Citra persilahkan anak-anakku semuanya untuk sikap siap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga dengan berdoa ini pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar PJOK untuk kelas 5, tema 8, subtema 3, yaitu renang gaya dada. Nah, renang gaya dada. Apa sih renang gaya dada? Minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang renang gaya dada. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi materi hari ini, Bu Citra akan bacakan dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak ada 2. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik mampu mendeskripsikan gerakan posisi tubuh pada renang gaya dada, gerakan lengan pada renang gaya dada, dan pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik mampu melakukan gerakan posisi tubuh, gerakan lengan, dan pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Oke, yang kita bahas adalah khusus gaya dada ya anak-anak. Oke, lanjut. Untuk materi pembelajarannya nanti ada 3. Nah, yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah posisi tubuh. Posisi tubuh dalam saat anak-anak renang gaya dada. Yang kedua, gerakan lengan. Dan yang ketiga, pengambilan nafas. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana caranya mengambil nafas saat anak-anak renang gaya dada? Apakah dengan menengok atau menahan nafas, tidak perlu ambil nafas? Tidak ya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah posisi tubuh renang gaya dada. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Di situ ada yang berenang dengan menggunakan papan seluncur dan ada botol yang diikat di kaki, di pergelangan kaki. Nah, dalam renang gaya dada ini, posisi tubuh juga berperan penting. Posisi tubuh nanti akan menentukan bagaimana posisi tubuh anak-anak saat mengapung. Nah, posisi tubuh ini benar-benar memudahkan anak-anak untuk mengapung. Oke, kita lanjut untuk yang ini. Bagaimana sih caranya melakukan gerak mengapung? Anak-anak tahu ya bagaimana caranya? Yang pertama, awalannya adalah posisi telungkup menghadap permukaan air seperti gambar. Posisi tubuhnya mengapung dengan rileks.
kedua lengannya diluruskan ke depan, telapak tangannya dijulurkan ke depan, kemudian kedua tungkainya diluruskan ke belakang, dan pertahankan posisi ini agar tetap seimbang di permukaan air. Nah, di situ Bu Citra sudah memberikan contoh. Jadi kalau anak-anak mengapung itu pertahankan posisi badannya itu agar tidak goyang. Biasanya kalau mengapung ini pertamanya itu kan meluncur, kalau mau berenang kan meluncur. Nah, saat meluncur itu pertahankan posisinya agar tidak kebalik gitu ya badannya. Oke, lanjut. Jangan lupa anak-anak untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir ya, biar anak-anak tidak gagal paham ya, biar tidak gagal fokus. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah. Yang kedua yaitu gerakan lengan. Nah, di situ ada gambar ya. Ini adalah posisi awalnya tadi, sikap awalnya tadi. Tangannya lurus di depan dan badannya rileks. Luruskan kedua lengan ke depan dengan posisi jari-jarinya rapat ya, posisi jari-jarinya rapat. Untuk langkah yang kedua yaitu buka tangan ke samping membentuk huruf O, tekuk sikunya, telapak tangannya menghadap keluar, dan ayunkan tangan ini dengan kuat saat mendorong air gitu, sambil membentuk huruf O ya, ingat membentuk huruf O. Yang ketiga, tekuk telapak tangannya ke bawah dada dan posisi telapak tangannya menghadap ke dalam. Sudah ada contoh gambarnya. Yang keempat, setelah gerakan tadi, yang keempat, luruskan kembali kedua lengannya ke depan dengan posisi seperti semula dan pandangannya melihat ke bawah. Nah, di sini Bu Citra sudah memberikan contoh untuk gerakannya. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik gerakannya. Perhatikan fokusnya ke gerakan lengannya dulu ya. Fokus ke gerakan lengannya dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 itu posisinya kayak tadi. Yang kedua membentuk huruf O. Terus kemudian tangannya di depan dada. Yang keempat tangannya kembali lurus ke depan. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak untuk gerakan tangannya. Jadi membentuk huruf O-nya itu bukan agak gini. Nah, agak ke bawah, O-nya miring gini. Saya kalau di situ kayak kurang kelihatan ya, jadi O-nya miring. Oke, itu tadi untuk gerakan lengannya. Bu Citra yakin anak-anak sudah paham ya untuk konsep gerakannya, tinggal prakteknya aja, anak-anak pasti bisa. Yang ketiga adalah pengambilan nafas. Nah, pengambilan nafas ini sangat penting anak-anak. Yang namanya berenang, kita itu kan juga perlu ambil nafas. Nggak mungkin kepalanya di dalam air terus ya. Kalau nggak ambil nafas kan nanti anak-anak juga berenangnya nggak bisa jauh. Padahal kalau berenang kan harus mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Oke. Cara bernafas dalam renang gaya dada sangat menentukan daya tahan perenang. Nah, ini juga sangat menentukan seberapa jauh anak-anak bisa berenang. Apakah hanya 10 meter atau 20 meter atau 5 meter mungkin. Kalau anak-anak bisa mengambil nafas dengan benar dan bisa mengatur nafasnya dengan teratur, nanti berenangnya bisa jauh. Dan tentunya anak-anak nggak akan capek. Nah, bagaimana sih caranya mengambil nafas saat renang gaya dada? Oke, sambil melihat gambarnya ya anak-anak. Caranya, angkat kepala hingga ke permukaan air, ambil nafas dengan mulut, dan masukkan muka ke air untuk membuang nafas di dalam air. Nah, untuk membuang nafas ini anak-anak boleh menggunakan mulut atau menggunakan hidung. Membuang nafasnya boleh menggunakan mulut atau menggunakan hidung ya. Jadi jangan ditahan nafasnya di
saat anak-anak berenang itu tidak boleh, harus dibuang nafasnya. Nanti kalau anak-anak membuang nafas akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, di sini Bu Citra sudah memberikan contoh. Ini videonya sama kayak yang tadi. Kalau tadi fokusnya ke gerakan tangan. Nah, ini anak-anak silakan fokus ke kepalanya ya. Saat tangannya menarik ke belakang membentuk huruf O, kepalanya keluar. Nah, saat tangannya itu mau kembali ke posisi semula, sudah di depan dada ini, nah siap-siap kepalanya untuk masuk. Jadi saat tangannya sudah lurus di depan, posisi kepala kita itu sudah di dalam air anak-anak. Nah, sudah seperti ini. Oke? Tarik, kepalanya keluar, hap, ambil nafas pakai mulut. Habis ambil nafas, tangannya kan mau balik lagi ke depan. Nah, ini silakan kepalanya masuk. Bu Citra ulangi ya. Masuk. Ambil nafas, buang. Nah, seperti itu ya. Silakan anak-anak lihat videonya. Kalau belum jelas, diulang-ulangin aja videonya. Oke, Bu Citra harap anak-anak paham. Dan terakhir untuk tugasnya anak-anak, silakan anak-anak kerjakan di rumah, dikerjakan di buku tulis dan nanti dikirim ke Bu Citra. Untuk tugasnya ada 5. Yang pertama, posisi telapak tangan saat mendorong air menghadap ke titik-titik-titik, jawab. Yang kedua, saat mengambil nafas renang gaya dada, pandangan mata kita ke arah. Oke. Yang ketiga, saat mengambil nafas renang gaya dada, posisi tangan berada di. Oke. Yang keempat, jelaskan posisi tubuh saat renang gaya dada. Yang kelima, renang gaya dada disebut juga titik-titik-titik. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Dan di hasil kerjanya nanti silakan difoto dan dikirimkan ke Bu Citra. Oke, jika ada pertanyaan anak-anak silakan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti Bu Citra akan jawab. Begitu ya anak-anak. Bu Citra akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe Bu Citra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya! Dah.